kinetik gas. Nah, ini ada sifat-sifat gas ideal. Nah, nanti akan kita pelajari dari AC, ada kulkas, itu kita pelajari di sini. Jadi pada sebelum masuk ke yang lainnya, termasuk masuk AC, masuk freon, termasuk kamu punya dispenser, magicol, itu nanti akan kita bahas di sini pada termodinamika dan teori kinetik gas. Tapi sebelumnya kita belajar itu ada apa yang disebut dengan gas ideal. Gas ideal. Jadi seperti apa toh gas ideal itu? Nah, yang dikatakan ideal itu kan berarti segalanya ada ya. Ideal, wah ini calon ideal atau mertua ideal atau mantu ideal. Nah, seperti apa yang ideal itu? Jadi apa? Kita bernafas nih, setiap hari kita bergerak, ya kan? Bergerak kayak gitu kan, ada udara, makanya virus cepat karena dari sini ke sini kamu hacing di sini, virusnya udah langsung menyebar ke seluruh ruangan. Jadi bergerak, gas itu bergerak. Geraknya apa? Apakah teratur? Tidak, geraknya secara acak. Geraknya secara acak. Kalau bergerak berarti memenuhi hukum gerak. Hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A. Bergerak berarti memenuhi hukum Newton kedua. Kalau bergerak berarti ada energi. Energi apa yang terjadi? Energi gerak namanya energi kinetik. Berarti ada kecepatan. Ada EK sama dengan setengah mv kuadrat. Karena bergeraknya secara acak, kadang saling bertumbukan. Tembok tumbukan tembok, tumbukan ke kamu. Kalau kayak gini, ini kayak gini kan. Nah, tutup ya, bertumbukan dengan masker. Nah, kayak gini kan, bertumbukan dengan masker. Berarti kalau bertumbukan, berarti tumbukannya lenting sempurna. Jadi momentum nanti ketemu. Ya, P1 sebelum sama dengan sesudah. Berarti ada impuls. Jadi kita nanti belajar impuls lagi, belajar tumbukan lagi. Kelas 10 kan? Momentum impuls. Kelas 10 semester kedua, bab yang ketiga. Enggak, belum diajarin ya nanti. Jadi ada impuls, ada perubahan momentum. Ya. Geraknya tadi antara satu dengan yang lain itu tidak ada gaya tarik menarik. Ada terlalu kecil, jadi gaya tariknya diabaikan. Yang terakhir apa? Ukuran molekul dengan jaraknya sangat kecil. Dengan jarak antar molekulnya sangat kecil. Ukuran molekulnya sangat kecil dibandingkan dengan jarak antar molekul. Itu sifat dari gas. Ada 6. 1. Terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak, menyebar merata, memenuhi ruangan. 1. Bergerak sesuai dengan hukum Newton kedua. F sama dengan M kali A. Ya, kemudian adanya apa? Gas itu memiliki energi yang disebut dengan energi kinetik. Saling bertumbukan, tumbukannya lenting sempurna.
Oke, tidak ada gaya tarik menarik. Ukuran molekul gasnya sangat kecil dibandingkan dengan jarak antar molekul gas. Itu yang disebut dengan sifat-sifat gas ideal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti di termodinamika juga sama. Gak ada? Gak ada? Nah, kalau nggak ada, langsung ke sini. Apa yang disebut dengan hukum Boyle. Hukum Boyle ini biasa disebut dengan isotermal. Isotermal itu termal, suhu. Berarti pada keadaan suhu konstan. Keadaan suhu konstan berarti apa? P dikali V adalah konstan. Tekanan sama volume. Jadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Kalau dibikin grafik, ini V, di sini P, grafiknya adalah melengkung. Ini hukum Boyle yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang disebut hukum Charles. Ini biasa disebut dengan isobarik. Isobarik ini pada keadaan tekanan konstan. Tekanannya konstan, T-nya konstan, maka V per T sama dengan konstan. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kalau dibikin grafik, ini V, di sini V, gambarnya seperti apa? Lurus, ya, garis lurus, linier. Oke. Kemudian yang ketiga, ini yang disebut dengan hukum Gay-Lussac. Nah, ini biasa disebut dengan isokorik. Nah, isokorik ini pada keadaan volume konstan. Volume yang konstan. Jadi apa? P per T sama dengan konstan. Jadi P1 T1 sama dengan P2 per T2. Ini rumusnya sangat-sangat mudah, tidak terlalu sulit. Gak ada lagi spidolnya, Mbak. Nanti digabung antara hukum Boyle Charles Gay-Lussac, ini yang terkenal dengan apa? Hukum Boyle Gay-Lussac. Harusnya kan hukum Charles Boyle Gay-Lussac, Charlesnya nggak ada, BCL kan? Ya, apa ini enak kan? Hukum BCL, Boyle Charles Gay-Lussac. Enak kan? Siapa ini? Apa itu? Nah, P V per T konstan. Jadi P1 P1 T1 sama dengan P2 per T2 konstan. Konstan. Ingat. Jadi tetap. Nanti kalau pada keadaan misalnya gas 1 mol, misalnya ada gas 1 mol pada tekanan 1 atm, 1 atmosfer pada suhu 273 derajat Celcius. Kamu punya
PV per T sama dengan konstan mol. Apa itu? N ya? Iya. Banyaknya mol. Ingat kan? Kimia itu. Iya. Jadi PV per T konstan N dikali N. Jadi kalau diambil PV sama dengan N R R pinter ya konstanta 8,31 ya kali 10 pangkat 23 ya. Nah nanti kan ada N itu apa Bu? N itu bisa N per NA ya, banyaknya partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Ini ya kan? Kimia bukan. Ini nyambung dengan kimia karena kan yang diambil persamaan gasnya. N itu apa? Banyaknya mol ya? Banyaknya mol. Kalau N banyaknya partikel. Kalau Na bilangan Avogadro. Kalau P ini tekanan. Tekanan ini bisa atmosfer, bisa Pascal. V ini volume, ini bisa liter, bisa meter kubik. T ini suhu mutlak. Jadi harus dalam bentuk Kelvin. Harus dalam bentuk Kelvin. Nah, R itu apa, Mbak? Konstanta apa? Boltzmann. Nilainya berapa, Mbak? 8,31 kali 10 pangkat 23 Joule mol. Joule per mol apa Joule mol per Kelvin? Joule per mol Kelvin. Joule per mol Kelvin. Ini nilainya. Kalau Na nilainya ada ya, 1,38 ya. Ya, Na. Bilangan Avogadro. Iya. 23, min 23 di sini. Ada 1,38 kali 10 pangkat min 23. Satuannya Joule per atom Kelvin. Joule per Atom. apa? Kelvin. Avogadro. Bisa 82 bisa. Joule per Kelvin. Joule per Kelvin ya. Takut salah karena kalau salah satu nanti wassalam nanti. Jangan sampai salah. Ya kan? Joule per Kelvin ya. Joule Na bilangan molekul per mol. Hah? 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Kemudian R 8,31 Joule per, kalau Joule per mol ini nggak pakai ini. Ya, kalau Joule per mol Kelvin nggak pakai pangkat. Kalau ada yang pakai pangkat, berapa itu? Di sini. Mana? 6, K. Ini K 1,8. 38 itu K. Ya, yang K nanti K. K itu baru 1,8
1,38 kali 10 pangkat 23 Minus, min Bu. 23. Nah, min 23 mana? Min 23 Joule per Kelvin. Ini agak beda ya. R itu tetapan gas ideal. Balik nih berarti. R ini tetapan gas ideal. Ini nanti ada dua nih. Ada 8,31, ada 831. Jadi kan ada nanti di sini ada joule, ada kilojoule. Nah, itu yang membedakan. Yang K ini disebut dengan konstanta Boltzmann. Ini, nah kamu lihat di sini, kita ambil di sini lagi. P, N itu adalah N per Na dikali R kali T. Ini P ini ya. Ini adalah K. R dibagi Na. Jadi N K T. Ya. Ini nanti ini yang disebut dengan persamaan gas ideal. Kalau saya kasih judul persamaan gas ideal. Ini yang akan kita pakai di termodinamika nanti ini. Ini baru sedikit ini. Nanti ada isotermal, isobarik, isokorik, satu lagi nanti ada adiabatik. Tapi nanti kalau sudah ketemu energi, udah ketemu energi dalam, udah ketemu kalor. Ada Q, ada delta U. Beda kan? V usaha, kemudian Q kalor, delta U energi dalam, larinya ke sistem. Nanti prosesnya isotermal seperti apa, isobarik seperti apa, isokorik seperti apa. Tapi ini kita kupas satu dulu untuk tekanan atau untuk persamaan gas ideal. Belum masuk ke sistem. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini masih sedikit loh, masih 1 mol, belum dimasukin ke dalam kotak. Masuk ke dalam kotak bergerak. Nah, nanti kalau bergerak berarti ada energi, ada EK, ada energi berarti ada tumbukan, berarti ada momentum. Nanti ini dulu, yang untuk momentum besok pagi. Contoh, oke? Kita pakai ini di sini ya. Saya taruh di sini ya. Na 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Oke, kita ambil contoh. Mau dari kamu atau dari saya? Dari ibu. Saya ambil yang di buku lama, yang di tugas mandiri. Suatu gas mempunyai volume tidak ada cowok nggak nih? Ada. Oke, saya tulis. Suatu gas mempunyai volume 2 liter pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Gas ini dipanaskan pada suhu 30 berapa?
60 derajat Celcius dan ditekan sampai volume 1,5 liter. Ya. Tentukan tekanan gas sekarang. Nih. Jadi ini masih mudah. Jadi yang diketahui ini masih BCR. Ya, volume 1 2 liter. Ya. Suhunya T1 30 Celcius harus diubah ke Kelvin. Jadi 303 Kelvin. 303 Kelvin. Tekanannya 1 atm. Ini nggak kita ubah ya. Ntar kalau ada Pascal ada 1,53, nanti itu nanti bisa beda lagi. Kemudian V2-nya 1,5. Kemudian T2-nya 60 derajat Celcius. tambah 273 berarti 333. Yang ditanyakan P22. Masih gampang. Jadi jawab P1 T1 sama dengan P2 per T2. Biasakan dirubah dulu rumusnya baru masuk angka. Kalau kamu angkanya dulu mumet nanti di tengah-tengah. Ya. Silang. Ya. Berarti kalau yang dicari P2 sama dengan P1 T2 dibagi P2 kali T1. Nah, baru bisa masukkan angka. P1 1 atm 2 liter. Ya. T2-nya 333 Kelvin dibagi 1,5 liter dikali 303 ya Kelvin. Di sini lihatin. Liter sama liter dicoret, Kelvin sama Kelvin dicoret, artinya tinggal ATM. Cara mencarinya. Waktu kelas 10 diajarin kayak gitu. Di rumus apa satuan bisa menjadi rumus. 2 kali 333 666 dibagi berapa? 303 kali 1,5 15 1 1 15 3 0 3 5 4 5 4 ya kan? 4 5 4,5 berarti 1, berapa nih? 1, berapa kira-kira? 666 dibagi 4 5 4 5 0 1, 4 5 4 5 berapa Mbak? Yang punya HP langsung 1,4 6 dah ATM bisa dibulatin? Nggak boleh di depannya genap. Ingat nggak notasi ilmiah? Kalau di depannya genap tidak boleh dibulatin. Masuk dulu. Ibu, nggak usah dibahas lagi. Ya kan sekarang dikasih tahu. Jadi ini sebenarnya bagian dari kelas 10. Jadi kalau pembulatan itu depannya genap tidak boleh dibulatkan. Ya, kalau depannya misalnya 3, nah baru dibulatkan jadi 4. Ya. Kasian banget ya. Ya, besok kan kalau kamu mau ke teknik kan harus kayak gitu. Nanti praktikum juga harus ada notasi ilmiah, ada angka pentingnya harus ada. Ya. Oke. Terus energi belum kita ambil. Apa nih? Kita ambil yang persamaan gas ideal. Soalnya yang mana nih? Gas nitrogen, gitulah
berarti rho. Rho, jangan rho dulu. Gas ideal dengan suhu misalnya. Nih. Gas ideal dengan suhu 20 derajat kelihatan tadi. ya. 30 derajat Celcius menempatin suatu ruang dengan volume misalnya 100 cm kubik pada tekanan 10 pangkat 5 Ini harusnya ATM atau satu ATM aja ya, satu ATM ya. Tentukan jumlah mol, gas dalam dalam suatu ruang, jika R-nya 8,31 Joule per mol. Nah, sini. Nah. Yang ditanya apa? Yang diketahui apa? Suhu 30 derajat Celcius harus diubah menjadi Kelvin. berapa? 303 Kelvin. Volumenya 1 cm kubik. Kalau jadi meter kubik berapa ya? P-nya 1 ATM. Yang ditanya jumlah mol. N. Jadi pakai rumus yang mana? N P N T. Berarti N sama dengan PV N. Tapi ada yang belum seimbang. Apanya? Yang belum seimbang apa? Volume belum seimbang. Berarti berapa? Sentimeter kubik menjadi meter kubik naik berapa? 6 lah, kan pangkatnya 3. Jadi berapa? Kan 1.100 dibagi 1 juta ya? Ya kan? Coret. Jadi 10.000. Artinya 10 pangkat min 4. Berarti di sini 10 pangkat min 4. Nah, 1 ATM ada berapa Pascal? 1,01 kali 10 pangkat 5. Min positif 1,01 sebenarnya 325 ya, kali 10 pangkat 5 PA. Nah, kalau sudah selaras baru kamu masukkan. Jadi P-nya 1,01 10 pangkat 5 dikali volumenya 10 pangkat min 4 dibagi R-nya 8,31 Joule ya, dikali 303. Oke. Ini ke sini bisa 1,01 kali 10 pangkat 1 ya. Oke? Atau saya ubah menjadi 10,1. Boleh? Oke, dibagi di sini 8,31 kali 303. Nah, berapa tuh? Yang punya kalkulator. Jabir langsung tangannya. Kali 303. Hah? 0? 2,517. Berapa? 10,1 dibagi 2,51.
Apa? Mol. Oke. Bingung nggak? Belum ya? Belum. Cukup 2 contoh? Oke. Nanti kalau ada keadaan isobarik misalnya tekanan konstan, nah berarti isobarik. Ya ada. Oke. Nah, monggo diresapin, diplototin. Ini baru 2 soal. Besok kita bertanya soal. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan?